tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membahas satu tema menyongsong Sofwatul Islamiyah, yaitu kebangkitan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah menangkan ad-dinul Islam ini di atas semua agama-agama di muka bumi ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa ad-dinul Islam akan dimenangkan oleh Allah di atas semua agama-agama di muka bumi ini. Jadi masa depan Allah yakinkan bahwa masa depan ada di tangan Islam. Dan itu sebuah kepastian. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar Sofwatul Islamiyah, kebangkitan Islam itu benar-benar sesuatu yang pasti. Dan ini merupakan ketetapan Allah. Dan Allah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl, wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Sejarah itu akan berulang. Allah menegaskan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bapak-bapak, majelis ibu-ibu, majelis ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah. Jadi memang kalau kita buka sejarah, dunia Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Mulai dari periode Nabawiyah, mulai pada masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kurang lebih sekitar 30 tahun. Kemudian lanjut pada masa yaitu Mulkan Adhan, pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak peradaban Islam itu ada di Andalusia. Di mana kaum muslimin di Andalusia membangun peradabannya hampir kurang lebih 800 tahun. Jadi dunia Islam ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Kemudian Allah munculkan sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari dunia Islam pada golongan kafir. Sehingga sekarang pasca Perang Salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun, jadi Perang Salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian muncul Perang Salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun, kembali dimenangkan oleh kaum muslimin. Akhirnya muncullah dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Kemudian Uni Soviet dihancurkan oleh mujahidin Taliban. Kemudian hancurlah Uni Soviet, tinggal satu. Tapi Allah munculkan lagi negara adidaya, yaitu Cina. Jadi ada dua negara yang sekarang ini benar-benar dua negara adidaya, Cina dan Amerika. Jadi kembali seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Tapi Allah mengabarkan
masanya nanti, ada masanya Islam akan kembali memimpin dunia ini. Bahkan ini yang ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu sebuah kepastian. Bahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah, banyak lembaga-lembaga riset dunia seperti the Pew Forum on Religion and Public Life. Ini melakukan riset tahun 2005, dipublish di media internasional. Itu Masya Allah, luar biasa hasilnya. Padahal ini lembaga riset dunia milik orang kafir. Jadi memprediksi bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Bahkan The Pew Forum on Religion and Public Life menempatkan Indonesia pada urutan pertama jumlah penduduk Muslim terbesar seluruh dunia. Bahkan diprediksi 2050 Indonesia akan oleh lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life ini diprediksi nanti Indonesia akan dilampaui India. Jadi India nanti akan menjadi ranking pertama jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, baru Indonesia itu. Jadi seperti itu. Bahkan lembaga riset The Pew Forum on Religion and Public Life melakukan riset. Jadi Eropa itu terjadi Islamisasi tanpa peperangan, benar-benar dengan kekuatan spiritual luar biasa. Coba kita lihat, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Di Inggris, Masya Allah, itu sekarang kurang lebih sekitar 4 jutaan kaum muslimin. Di Jerman hampir sama, kurang lebih sekitar 4 jutaan. Bahkan di kawasan Eropa seperti di Argentina, ya kan, yang pemenang juara Liga Sepak Bola Internasional itu di Qatar itu, Argentina itu dulu tidak pernah kita mendengarkan ada komunitas Muslim di Argentina. Bahkan luar biasa. Di Argentina sekarang ini kurang lebih sekitar 1 jutaan kaum muslimin yang ada di Argentina. Bahkan di pusat Katolik Roma beberapa tahun yang lalu telah diresmikan masjid terbesar di Eropa itu. Jadi untuk menampung hampir 1 juta kaum muslimin di pusatnya Katolik Roma di Italia. Itu. Luar biasa ini. Bahkan di Belanda luar biasa. Bahkan di Inggris itu kurang lebih sekitar 20 gereja itu dijual. Bahkan salah satu gereja katedral di pusat kota London itu dibeli oleh musisi pop dunia yang masuk Islam itu. Beliau mu'alaf, yaitu Kid Stevens, yang sekarang beliau berubah nama hijrahnya yaitu Yusuf Islam. Itu gereja katedral di pusat kota London itu dibeli sama beliau, dirubah jadi Islamic Center. Ini perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi benar-benar Islamisasi di Eropa itu dengan kekuatan spiritual. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang kardinal dari Republik Ceko, itu kardinal jadi di bawah paus. Itu beliau memberikan statement di media internasional bahwa Islam sekarang ini benar-benar mendominasi. Bahkan sekarang wali kota di Inggris itu banyak yang Muslim, luar biasa, gitu kan? Wali kota di Inggris itu banyak. Bahkan yang paling mengejutkan kita, perbankan syariah di Inggris itu justru didukung oleh gereja. Nah ini luar biasa. Gitu ya. Nah, sementara di Indonesia perbankan syariah terseok-seok. Nah ini. Jadi benar-benar paradoks sekali Bapak Ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Amerika luar biasa. Perkembangan Islam sangat pesat sekali. Islamic Center bahkan di Australia, bahkan umat Islam Indonesia di Australia itu membeli gereja untuk dirubah. Bahkan yang berita kekinian, berita kontemporer dari Jawa Timur, Muhammadiyah Jawa Timur itu membeli gereja di Spanyol yang dulu Andalusia itu dibeli di gereja untuk dirubah jadi masjid. Ini dari Muhammadiyah, pimpinan wilayah Jawa Timur membeli sebuah gereja di Spanyol itu, alhamdulillah akan dirubah menjadi masjid. Ini satu pertanda Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global itu benar-benar luar biasa. Jadi ini kebangkitan Islam tidak bisa dibendung. Gitu. Ini sesuatu, bahkan kita lihat di Eropa itu, Masya Allah, sahadat massal luar biasa. Gitu. Sahadat massal luar biasa. Jadi kenapa? Kenapa mereka berbondong-bondong masuk Islam? Karena
tingkat intelektualitas mereka itu, tingkat rasionalitas mereka benar-benar dengan agama yang sifatnya hanya dogma itu benar-benar mereka tinggalkan, dan mereka menganggap Islam ini benar-benar rasional, ya kan? Benar-benar sesuai dengan zamannya. Jadi luar biasa itu berbondong-bondong itu. Bapak, ibu-ibu majelis ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita lihat di realitas terutama di kawasan Australia luar biasa ini perkembangannya, ya kan? Jadi ini sesuatu yang patut kita banggakan. Ya. Bapak, ibu-ibu majelis ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menyongsong Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam yang sekarang ini benar-benar semarak, apalagi di 2024 ini sudah jadi isu booming, ya kan, di seluruh dunia Islam. Bahkan pakar, tokoh-tokoh ulama benar-benar menggaungkan Safatul Islam, kebangkitan Islam. Bahkan kemarin kita kedatangan tamu dari Malaysia, yaitu Perdana Menteri Malaysia, yaitu Bapak Anwar Ibrahim. Masya Allah, itu beliau ikut kadernya Bapak Muhammad Natsir, ya kan? Beliau sering wirawiri di Keramat Raya 45, Pak Anwar Ibrahim itu kader Pak Natsir. Makanya beliau luar biasa. Ini tanda-tanda ya satu kegembiraan. Mulai dari kawasan ASEAN itu muncul beberapa aktivis-aktivis yang benar-benar ingin menegakkan Ad-Dinul Islam ini. Masya Allah. Jadi kita kemarin ketika diundang di Jakarta di tempat markasnya Pak Khairul Tanjung, itu Pak Anwar Ibrahim benar-benar memberikan presentasi di hadapan tokoh-tokoh nasional. Itu luar biasa. Beliau mengedepankan bagaimana Islam mengatur sebuah negara. Itu bahkan tidak hanya itu, dalam berinternasional, Islam benar-benar menjadi sebuah pijakan untuk membangun peradaban yang insya Allah itu sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi Islam benar-benar akan tampil sebagai solusi untuk mengatasi semua problem-problem kehidupan global. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kita di Indonesia ini benar-benar menjadi sorotan ulama-ulama dunia. Bahkan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi barometer iman di akhir zaman itu insya Allah akan munculkan di Biladi Syam, di bumi Syam. Nah, sekarang bagaimana ulama-ulama Biladi Syam memotret Indonesia kekinian. Nah, ini Masya Allah salah satu di antaranya adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Yaitu beliau melakukan riset, ya kan? Melakukan riset. Dan Masya Allah, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah yang dulu benar-benar itu menjadi rujukan beliau, di samping Al-Quran dan As-Sunnah, ini menjadi pijakan yang sangat fundamental. Beliau mengambil satu hadis sahih yang isinya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan memunculkan dalam setiap di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun itu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Masya Allah, beliau temukan hadis-hadis sahih itu dan beliau kaji, beliau teliti dengan cukup dalam sekali. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengambil satu khulasah kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi mujaddid yang kedua yaitu gurunya Imam Ahmad yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberikan statement wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sementara ulama-ulama Biladi Syam itu memberikan satu hasil risetnya, itu memberikan mencoba memunculkan di publik, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, ya kan? Insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global
Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Itu yang diyakini oleh ulama-ulama bilad Syam. Bahkan dari situ akhirnya terjadi gayung bersambut. Ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Itu ulama-ulama seluruh dunia ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia ini menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Yang puncaknya, sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa Allah mentakdirkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Ini sesuatu yang pasti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa action kita? Ya, apa yang bisa kita berbuat? Indonesia ini benar-benar ditunggu oleh ulama Islam seluruh dunia. Bahkan ketika saya transit di Turki, ya Allah, luar biasa. Itu di Turki, banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki, itu mata pelajaran ekskulnya, ekstrakurikulernya itu bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita tanya, kenapa? Ternyata ulama-ulama di Turki itu meyakini, insya Allah, berdasarkan nas-nas syar'i, pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari Indonesia. Nah ini. Makanya kenapa Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awamidah ketika menyampaikan hasil risetnya ini di Masjid Jogogarian, Yogyakarta, beliau minta, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya, supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal, yaitu Sofatul Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, ayo, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Karena apa? Itu syarat mutlak kemenangan dari sisi Allah di dunia wal akhirah. Yang kedua, ayo, jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan kebangkitan Islam. Nah ini. Yang ketiga, ayo jadikan umat Islam di Indonesia melek politik, jangan sampai buta politik. Ini. Yang keempat, ayo jadi bangun kuatul ummah, kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Dengan apa? Kekuatan jamaah. Dan Masya Allah, ini benar-benar dengan jargon apa? Beli dari muslim untuk muslim. Bahkan di Indonesia dimunculkan jargonnya. Beli ke warung tetangga walaupun agak mahal. Ini membangun kekuatan ekonomi umat dari masjid. Ini lewat kekuatan jamaah. Kemudian yang kelima, bangun regenerasi Islam. Artinya apa? Kita ciptakan kader. Kita ciptakan kader. Sebagaimana yang sudah kita bahas secara panjang lebar ketika kita membahas tentang yaitu satu generasi Rabbani. Itu yang sudah pernah kita bahas bersama. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus optimis. Kita tidak boleh pesimis. Ya, gitu. Ayo kita song-song Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal, ya kan? Jadi Allah tegaskan di situ, ya. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi. Coba dalam ayat ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu isim tabdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan ayat itu kepada di Indonesia, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian mentauhidkan Allah. Insya Allah. Dari situlah itu benar-benar masalah yang sangat fundamental untuk meraih kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu sebagai prolog dalam kajian kita pada pagi hari ini. Kita perbanyak dialog interaktif, mudah-mudahan dari situ kita banyak ilmu yang kita dapatkan. Sekian, saya serahkan kembali kepada moderator Ustadz Faas. Monggo, silakan. Alhamdulillah, syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsiran
kepada Ustadz Andri Kurniawan telah menyampaikan materi kajiannya pada pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, abang kakak ibu yang dirahmati Allah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang hukum Islam lah yang menjadi solusi terbaik, solusi utama untuk problematika umat pada zaman sekarang. Mudah-mudahan Indonesia cepat bangkit, Islam di Insya Indonesia Allah. cepat bangkit, Amin, sekaligus amin. Muslim di Indonesia juga cepat kompak bangkit untuk menyongsong Ya, kebangkitan Islam. ya. Amin. Allahirabbil alamin. Abang kakak ibu yang dirahmati Allah, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada para jemaah Majelis Al-Firqan Najiyah yang ingin mengajukan pertanyaannya boleh secara langsung ataupun lewat kolom chat. Monggo dipersilahkan. Silahkan, bunda sekalian. Biasanya Pak Ardian ini ngawali ini. Monggo Pak Ardian. Baik Ustadz Andri, sambil Ya, menunggu monggo, monggo silakan. Ya, ya. ingin bertanya. Baik Ustadz, tadi kan salah satu tips atau salah satu cara untuk menyongsong kebangkitan Islam adalah menyebarkan kajian-kajian tauhid khususnya ya Ustadz. Ya, ya, ya. Eh, beberapa beberapa bulan sebelumnya ketika saya diskusi di kampus, Ustadz, saya Ya, kan masih siswa nih Ustadz. ya, ya. Eh, ada diskusi atau ada debat yang lumayan panjang terkait masalah akidah Ustadz. Ya, ya. Kemarin itu kurang lebih yang saya ambil garis besarnya ada dua kubu eh, mahasiswa yang apa mencoba membenarkan argumentasinya sendiri gitu terkait Ya, akidah kholaf dan akidah salaf. ya, ya. Yang saya tahu kan kalau akidah kholaf itu al-Asy'ari al-Maturidi Zat. Ya, ya. Kalau akidah salaf saya kurang mendalami dan kurang tahu tentang itu Zat. Ya, Eh, ya. ketika kalau masalah fikih kan ketika masalah furu kita kita boleh ada khilafiyah gitu ya Ustaz. Ya, ya, ya. Tapi kalau terkait akidah ini bagaimana Ustaz? Kok Ya, bisa ya. jadi ada perbedaan Ustaz? Ya, ya. Jazakallah khair. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan kaum muslimin lebih khusus di Indonesia itu adalah masalah akidah. Kalau sudah masalah usul, masalah akidah, masalah pokok dalam din ini, kita tidak boleh ada ikhtilaf. Ya, tidak boleh ada iftirak. Jadi apalagi sampai ke perpecahan, itu tidak boleh. Karena akidah itu tauqifiyah. Akidah itu artinya berdasarkan dalil yang sudah jelas, tidak samar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi benar-benar ini. Nah sekarang bagaimana tadi? Kecuali kalau kita masuk wilayah fikih, kita boleh ikhtilaf, boleh berselisih pendapat, monggo silakan. Karena kalau sudah masuk masalah fikih itu istilahnya yang masalah yang paling prinsip wajib kita tasamuh, saling hormat menghormati terhadap perbedaan masalah fikih. Itu hal yang wajar, ya kan? Hal yang wajar dalam fikih ini. Ya, contoh ini yang paling mudah. Ketika kita takbiratul ihram, ada yang sejajar telinga, ada yang sejajar dada. Ini mana yang benar?
semuanya benar. Semuanya punya dalil gitu kan. Yang salah yang mana? Yang tidak sholat. Nah, ini yang salah itu ya. Nah, ini kalau sudah masalah fikih itu Masya Allah luar biasa. Seperti apa lautan, jadi luas sekali. Kita makanya masalah yang paling prinsip kalau sudah masuk wilayah fikih kita harus tasamuh, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tapi kalau masuk wilayah akidah kita tidak boleh berselisih. Ya, apalagi iftirak, apalagi terjadi perpecahan. Karena akidah itu tauqifiyah, sesuatu yang berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan perkara tadi itu ada akidah Asy'ari, ya kan? Asy'ariyah, ya kan? Nah itu Imam Asy'ari itu memang pada masa beliau itu kan penguasa yang ada pada masa itu penguasa yang arahnya Mu'tazilah, gitu. Sehingga akhirnya beliau mencoba untuk apa ya berpilau, apa kalau bahasa Sumatera itu berpilau gitu ya kan, berpilau. Itu masuk makom siasah gitu kan. Nah, tapi begitu makanya sampai akhirnya muncullah yang ditulis oleh Imam Asy'ari. Tapi Masya Allah sebelum beliau meninggal, beliau kembali pada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Jadi itu yang ditulis oleh beliau kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah ini semacam buku putih, gitu ya. Kalau di Indonesia itu buku putihnya Imam Asy'ari rahimahullah. Jadi artinya tidak ada masalah itu sebenarnya, ya kan? Tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini yang debat-debat itu, ya debat itu. Makanya ya akhirnya kalau sudah terjadi perdebatan itu ya sudah pasti ada dua kubu, tidak ada satu kubu, gitu. Itu sesuatu yang wajar lah gitu ya. Dan perdebatan ilmiah itu benar-benar hal yang wajar, nggak bisa kita hapus itu, ya kan? Justru dengan perdebatan ilmiah itu, insya Allah akan membangun kuatul fikrah, kekuatan pemikiran umat Islam ini. Tapi yang penting itu tadi, ya dasarnya ukuah, nggak boleh terus akhirnya setelah debat langsung saling menjatuhkan itu iftirak, itu malah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Karena Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Nah itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira gitu, Ustaz Faas. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Silahkan kepada para jemaah yang lain yang ingin mengajukan pertanyaannya. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo. Yang tadi nggak keluar suaranya, Ustaz. Maaf. Oh gitu, ya. Gini, Ustaz, tentang tadi kebangkitan ini temanya. Ya. Untuk menyongsong kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam, ya. Ini untuk kasus di kita, Ustaz Andri, untuk Indonesia ini, mohon bisa dijelaskan sekali lagi, mungkin kalau tadi belum. Kendala-kendala apa saja, Ustaz, yang cukup besar sekiranya perlu kita waspadai yang bisa menghambat untuk kebangkitan dari Islam ini sendiri di Indonesia. Terus sehingga bagaimana caranya supaya untuk kendala-kendala yang berat atau besar tadi bisa diantisipasi gitu, Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira ketika kita lihat potret Indonesia kontemporer atau kekinian, memang Masya Allah tanda-tanda Sofatul Islamiyah di Indonesia ini Masya Allah, tanda-tanda kebangkitan Islam itu luar biasa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat sekarang di mana-mana, ya kan? Di mana-mana ada pesantren tahfidzul Quran, ada kriya Quran, ada rumah Quran, ada kampung Quran. Bahkan Masya Allah dalam tingkat dunia ada lomba hafalan Quran 30 juz tingkat SD, gitu ya, tingkat SD atau ibtidaiyah. Itu pemenangnya itu dari Indonesia. Luar biasa. Itu Musa namanya, itu. Padahal itu keluarganya Musa itu berangkat dengan biaya sendiri di Mesir. Jadi lomba hafalan Quran 30 juz tingkat SD atau ibtidaiyah. Tingkat dunia, seluruh dunia. Itu pemenangnya dari Indonesia. Masya Allah. Itu mendapat istilahnya
nama Indonesia harum di mata internasional. Tapi sayangnya tidak diberikan apresiasi oleh pemerintah itu di Indonesia ini. Jadi pemerintah lebih memberikan apresiasi justru ke balapan mobil. Tapi sudah dibantu, diberikan apresiasi oleh pemerintah, kalah lagi. Itu ya, tidak menang gitu. Inilah tadi ternyata ini harus ada perubahan kebijakan. Jadi tolonglah yang pemerintah merespon atau memberi apresiasi terhadap anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia, terutama Musa ini. Tapi alhamdulillah saya memberikan apresiasi terhadap mantan rektor Universitas Muhammadiyah, yaitu Profesor Muhajir Effendi, yang begitu diangkat jadi Menteri Menko PMK, itu alhamdulillah begitu beliau diangkat langsung memberi apresiasi kepada Musa ini, ya walaupun terlambat, gitu ya. Jadi, masya Allah luar biasa. Bahkan ketika saya diundang Pertamina Balikpapan, itu saya diajak panitia masuk ke pedalaman Kalimantan. Ya Allah luar biasa. Ada mutiara di dalam hutan belantara itu. Ternyata, masya Allah di dalam hutan belantara itu ada pondok pesantren Tahfidzul Quran. Saya sempat selesai sholat Jumat di pondok pesantren itu, saya tanya, antum hafal berapa? 15 juz. Ada yang sebelahnya lagi 20 juz. Bahkan imamnya saya tanya, berapa imam? 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Ini di hutan belantara. Jadi kita optimis, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi Syekh Ali Jabir, rahimah Allah mayarham, beliau sudah meninggal. Beliau ketika muhadarah itu kan, beliau bercita-cita ingin menjadikan di Indonesia ini 1 juta penghafal Quran, ya kan? Nah, insya Allah dari situ presidennya nanti hafal Quran. Tapi ternyata beliau ditarget untuk dibunuh ketika beliau dakwah di Lampung, itu kan, ditusuk oleh pisau yang beracun, gitu, sehingga akhirnya beliau meninggal. Itu sempat sebelum meninggal masih perbanan, itu ke Malang, beliau memberikan muhadarah di Masjid Khotijah Malang, gitu. Yang sekarang alhamdulillah diteruskan oleh adiknya, yaitu Syekh Husain Al-Jabir. Sama juga adiknya lagi ada Syekh Anas Al-Jabir. Itu Masya Allah, luar biasa keluarga Ali Jabir ini benar-benar produktif sekali untuk umat ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kepada tadi itu, jadi ternyata tanda-tanda kebangkitan Islam di Indonesia ini luar biasa. Nah sekarang kendalanya apa? Tadi pertanyaan dari Pak Ardian. Kendalanya yang sekarang ini begitu nampak jelas. Indonesia sekarang dicengkram oleh oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Nah oleh karena itu, saya kira ini tantangan eksternal bagi umat Islam di Indonesia. Tapi insya Allah, kalau manakala rakyat ini dibangun, artinya kekuatan rakyat ini dibangun, insya Allah, oligarki ini akan benar-benar tenggelam, bahkan akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu solusinya umat Islam di Indonesia harus bersatu. Dan masya Allah, alhamdulillah dimulai dari Jawa Timur yang dimotori oleh Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari PBNU dan PB Muhammadiyah. Masya Allah, mengawali bahkan Banser Kokam disatukan. Dan alhamdulillah gayung bersambut di tingkat pusat. Ketua PBNU Kiai Yahya Stakuf dan Profesor Dr. Haidar Nasir bertemu, dan ini merupakan solusi untuk menghadapi tantangan eksternal Indonesia yang sekarang dicengkram oleh oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Insya Allah, mudah-mudahan dengan bangunan ukhuwah Islamiyah antar lembaga ormas terbesar di Indonesia ini, insya Allah ini menjadi solusi untuk menghadapi tantangan eksternal ini. Saya kira gitu, Pak Ardian. Ya. Baik, Ustaz Andri. Jazakallah khairan. Ya. Alhamdulillah Ustaz Andri, kalau memang situasinya begitu, jadi memang itu yang kita harapkan ya. Sepertinya persatuan dari umat Islam ini harus betul-betul diwujudkan, Ustaz. Terutama yang tadi disampaikan Ustaz Andri melalui ormas Islam kita yang terbesar, NU dan Muhammadiyah itu, Masya Allah, itu kalau luar biasa, Ustaz, itu yang kalau bersatu banyak problem kebangsaan yang selesai itu, Pak. Kalau Muhammadiyah NU bersatu itu, Masya Allah. Iya, jadi jangan karena beda-bedanya masalah ibadah yang apa istilahnya, ya seperti itu.
janganlah itu dijadikan penghalang kita untuk bersatu. Ya, bersatu. Ya, ya. Jazakallah khair. Wa'iyyak. Monggo yang lain, silakan. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, monggo Bu. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya, tadi kan dibahas mengenai mujadid ya, pembaharu dalam Islam tiap 1 abad. Ya. Yang diawali Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi ya, Imam Syafi'i sama Abu Mansur. Ya. Abu Hasan al-Asy'ari. Imam Syafi'i. Iya. Imam Syafi'i kan itu yang kedua ya. Ya. Terus kesininya berarti ada dong ya Ustadz. Ini kan berarti udah memasuki abad 14 atau gimana tuh? Kriterianya seperti apa ya Ustadz? Apa itu jumhur ulama atau apa? Ya. Mereka disebut sebagai mujadid gitu. Mujadid, ya. Ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terutama Bu Farida ini. Ya. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mujadid yang ketiga itu seperti yang diungkap oleh beberapa ulama-ulama, ya kan? Bahkan ini beberapa ulama-ulama dunia itu memberikan satu analisis, itu sifatnya bukan orang per orang, tapi ini kolektif. Makanya insya Allah, makanya ini benar-benar ditunggu-tunggu oleh seluruh ulama dunia. Insya Allah umat Islam Indonesia, itu insya Allah akan benar-benar menjadi pemantik awalnya, dan mudah-mudahan jadi mujadid itu ya, ya kan? Insya Allah itu. Jadi benar-benar jadi barometer dunia itu. Yang puncaknya itu Palestina, bila di Syam, dan ini sudah dinas dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu. Tapi pemantik awalnya itu benar-benar ini sudah jadi isu dunia, ya kan? Diharapkan Indonesia itu, umat Islam Indonesia benar-benar menjadi pemantik awal, yaitu kebangkitan Islam global. Jadi Bu Farida, ini sifatnya insya Allah tidak menutup kemungkinan itu sifatnya kolektif. Jadi tidak person. Kalau tadi kan mujadid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadi cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian mujadid yang kedua 100 tahun setelah itu, yaitu gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Mujadid yang ketiga insya Allah itu sifatnya kolektif, yaitu tadi yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh ulama dunia, yaitu insya Allah umat Islam dari Indonesia, dari arah timur, yaitu Indonesia. Itu. Saya kira gitu Bu Farida. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyaki. Ya. Monggo yang lain silakan. Yang lain yang ingin bertanya silahkan menyampaikan pertanyaannya baik melalui kolom chat ataupun langsung. Pak Adi Kurnia dari Hong Kong masuk apa enggak, Pak? Beliau lagi ada ini urusan dinas Ustaz Andri. Oh gitu ya. Iya. Lama enggak muncul itu ya. Lagi menjemput tamu dari Indonesia. Oh Masya Allah ya. Ini aja Ustaz Andri kalau menambah yang tadi. Ya. Yang tentang persatuan tadi NU. Ya. Dia tadi ataupun persatuan Islam lah secara menyeluruh di Indonesia. Terutama kan memang harus dimotori yang kelihatan dari atas itu Ustaz Andri. Jadi mohon mungkin bisa lebih disinergikan lah. Misalnya jika ada acara-acara tingkat nasional itu diperlihatkan lagi lah persatuan dari NU Muhammadiyah ini loh Ustaz Andri. Iya. Biar masyarakat tuh kelihatan gitu loh bahwa kita ini bersatu lah. Iya. Insya Allah. Itu aja usulannya. Para ulama-ulama ini juga. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ya. Wa'iyyak. Monggo, yang lain? Yang lain silahkan.
Baik Ustaz, sambil menunggu yang lain mungkin saya izin bertanya. Ya, monggo silakan Ustaz Faaz. Ya. Di beberapa kajian sebelumnya kan disampaikan ya Ustaz, bahwasannya orang-orang Kristen yang ingin Islam itu terpecah belah itu menggunakan banyak strategi, diantaranya ingin menyiksa atau membunuh para ulama, dan mungkin ingin juga mematikan generasi muda Islam gitu ya Ustaz. Ya. Kira-kira strategi apa saja yang mereka persiapkan atau yang mereka laksanakan untuk melemahkan mahasiswa-mahasiswa Islam gitu Ustaz? Ya. Terutama kan seperti saya yang sekarang baru masuk bangku perkuliahan Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang dulu sudah pernah saya sampaikan tentang 9 strategi Yahudi dan Kristiani internasional untuk melemahkan kaum muslimin di Indonesia. Itu ada 9 strategi. Salah satunya diantaranya yaitu dengan terutama di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Apa itu? Yaitu program sekularisme, liberalisme dan pluralisme itu. Itu benar-benar strategi yang sangat-sangat dahsyat dengan biaya jutaan US dollar. Sekularisme artinya memisahkan agama dalam kehidupan, ya kan? Kemudian liberalisme yaitu dia suguhkan Islam atau liberalisasi Islam itu artinya dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya. Itu jadi tren di Indonesia. Biayanya jutaan US dollar. Justru tempat untuk merealisasikan itu justru di tempat-tempat pembiakan Islam. Apa? Kampus-kampus Islam. Kampus-kampus agama. Gitu. Strateginya bagaimana? Itu dosen-dosen agama di kampus-kampus Islam itu direkrut. Kemana? Bukan di Madinah, bukan di Mekah, bukan di Al-Azhar Mesir, bukan di Yaman, bukan di Yordan, bukan di tempat yang lain. Tapi justru direkrut kemudian dibawa ke Leiden, Belanda. Jadi ternyata pemerintah Belanda ini masih belum selesai untuk menjajah Indonesia. Ya. Jadi dia ingin untuk melakukan penjajahan lagi, tapi lewat ghazal fikri, invasi pemikiran. Dan ini kalau kita lihat di lapangan, 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik, dari perang militer. Yaitu ghazal fikri, invasi pemikiran. Karena yang diserang adalah fikrah pemikiran. Sehingga akhirnya banyak dosen-dosen agama Islam di Indonesia ini direkrut, kemudian disekolahkan di Universitas Leiden, Belanda. Nah, di sana mereka di brainwash, dicuci otaknya. Kemudian dimasukkan ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh guru besarnya yaitu ya Allah kok lupa ini, yaitu Profesor Nasir Hamid Abu Zaid. Gitu. Prof. Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi Profesor Nasir Hamid Abu Zaid ini itu orang yang telah diputuskan di mahkamah pengadilan Mesir itu dihukumi murtad dia. Dan keluar dari Islam. Tapi benar-benar ditangkap, artinya dilindungi oleh pemerintah Belanda dan ditopang oleh negara-negara Eropa, kemudian benar-benar dijadikan guru besar di Universitas Leiden, Belanda. Nah, itu. Jadi ternyata di sana gayung bersambut. Sehingga banyak dosen-dosen agama kita di brainwash, dicuci otaknya, kemudian diisi oleh Profesor Nasir Hamid Abu Zaid yang sudah dihukumi murtad oleh Mahkamah Pengadilan Mesir ini. Itulah strategi yang dilakukan oleh mereka, itu Ustaz Faaz. Ya. Jadi lebih mengarahkan pola pikir para mahasiswa itu ke arah sekuler sama liberal, sekuler dan liberal. Itu tantangan kita sekarang ini, terutama kalangan mahasiswa-mahasiswi itu. Dan itu benar-benar luar biasa, terstruktur, sistematis dan masif sekali itu. Ya Allah. Ya. Jadi, dengan biaya jutaan US dollar.
biayanya, pulusnya jutaan US dollar itu. Ya, Anda melihat itu banyak itu di hotel-hotel berbintang, kegiatan-kegiatannya di kampus-kampus elit itu benar-benar dibiayai betul oleh lembaga-lembaga apa istilahnya pendonor. Nah, sementara kita disebut dengan komprador, itu lembaga-lembaga komprador, gitu, ya. Terutama di Indonesia ini. Ya. Ya. Itu bisa dilihat webnya di The Achieve Foundation dan The Pot Foundation. Gitu. Ada webnya. Kita ngeri itu artinya. Ya. Monggo silakan. Yang lain? Yang lain silakan. Kalau belum ada saya lagi, Ustaz Pak. Ya, monggo silakan Pak Tian. Ya, saya jadi ingat tentang istilah ini, Ustaz Andri. Moderasi agama. Ustaz. Nah, itu salah satunya itu, Pak. Ini mohon diberikan penjelasan, Ustaz Andri. Itu seperti apa, terus apa yang harus kita cermati atau mungkin kita waspadai. Ya. Ya. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatul Najiyah yang dimuliakan Allah, sekarang salah satu gerakan liberalisasi Islam itu dimunculkan sebuah opini, bahkan itu benar-benar digerakkan secara terstruktur, sistematis dan masif sekali, yaitu moderasi Islam, yaitu ya keberagamaan yang moderat. Itu sebenarnya itu proyek untuk liberalisasi Islam itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Salah satu dengan kalau kita bahasakan secara ilmiah, itulah strategi de-islamisasi. Nah, itu dengan moderasi Islam itu. Dan itu benar-benar ini promotornya adalah tokoh Yahudi Amerika, yaitu Daniel Pipes gitu. Jadi dia membuat satu program yaitu tentang moderasi Islam. Jadi ada semacam jaringan network untuk membangun Islam moderat di Indonesia. Nah, itu. Sehingga akhirnya dia mencoba melakukan pemilahan. Ya, pemilihan ada Islam, jadi dipecah-pecah oleh mereka. Yang ada Islam fundamentalism, ada Islam tradisional, ada Islam modernis, ada Islam sekuler itu. Kemudian puncaknya ya kan pada tingkat endingnya mereka akan melakukan adu domba. Nah, itu, Pak. Adu domba antara ini tadi. Islam fundamentalis, Islam tradisional, Islam modernis, dan Islam sekuler. Ini. Jadi mereka membuat memeta ini dan tujuannya untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Itu. Dan itu program lama itu, tapi biayanya jutaan US dollar. Jadi moderasi Islam itu hakikatnya itu de-islamisasi, Pak. Itu pemurtadan itu, ya kan. Dan di Indonesia tidak tanggung-tanggung. Itu yang memunculkan program itu justru Menteri Agama kita yang baru itu. Pak Yakut Kumas itu. Sehingga ketika Menteri Agama kita mengikuti acara podcast Deddy Kobuser itu, ya kan? Itu kan ditanya ya apa tentang bagaimana konsep beliau. Beliau mengatakan Islam itu agama Arab. Islam itu agama pendatang. Nah, dari situlah nampak dangkalnya ilmu Menteri Agama kita ini, Pak. Ya, itu kan. Padahal selama ini Islam itu bukan agama Arab, Islam itu bukan agama pendatang. Islam itu agama samawi, agamanya Allah, itu kan. Dan bumi ini ciptaan Allah, jadi Islam itu tidak pernah jadi pendatang. Ya kan? Karena Islam itu agamanya Allah, ya kan? Nah, itu. Jadi dangkal sekali Menteri Agama kita yang baru ini. Ya, itu. Jadi sampai dia mengatakan Islam itu pendatang, Islam agama Arab. Padahal Islam itu didakwakan oleh Rasulullah seluruh alam. Makanya kenapa ada istilah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu. Jadi seperti itu, Pak. Arahnya moderasi tadi kurang lebih juga berarti arah kebebasan berpikir itu tadi Ustaz. Ya, ya. Liberal, Pak. Liberal. Ya. Arahnya liberalisasi. Ya. Baik. Jazakallah khairan. Pak, iya. Makanya satu-satunya majelis ulama yang berani, ya kan, memberikan statement ya seperti moderasi Islam atau deradikalisasi Islam itu hakikatnya deislamisasi. Itu disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Surakarta,
yaitu Profesor Dr. Zainul Arifin, Pak. Gitu. Itu berani beliau mengatakan itu de-islamisasi, kata beliau. Pemurtadan itu, Pak. Itu. Ya. Saya kira gitu. Ya. Yang lain? Berarti mengancam ketauhidan juga. Ya, benar, Pak Ardian. Ya. Siap. Yang lain, para jemaah, monggo dipersilahkan yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kalau tidak ada, kita tutup doa, Ustaz Fa'az. Abang kakak bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sama-sama menyimak materi penting tentang menyongsong kebangkitan Islam, khususnya kita para umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan Islam cepat bangkit dan kita salah satu di dalamnya yang menjadi pelopor kebangkitan Islam, insya Allah. Amin. Insya Allah. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, Padahal Mukarram Ustadzul Karam Ustadz Andri Kurniawan MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah, mari kita tundukkan hati dan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatana qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma a'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Beranjak ke acara yang terakhir yaitu penutupan. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Syukran katsiran ala husni istimaikum. Wallahi ta'ala kum bismil jaza. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallah. Ya. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih Pak.